Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Dava Parmana Putra dengan akhiran NIM 087 dan dari kelas PSRJ. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya seni dari sejarah Indonesia, yaitu dari periode Orde Baru. Lukisan pada masa Orde Baru itu sangat banyak. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang dua lukisan saja. Dan benda seni yang pertama atau lukisan yang pertama dengan judul Berbulu Celeng. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan analisis formalismenya dulu, yaitu karya ini berjudul Berbulu Celeng, karya Joko Peki, dengan tahun pembuatan 1998. Lukisan ini dibuat pasca reformasi sebagai respon terhadap kondisi sosial politik Indonesia pada masa Orde Baru dan awal reformasi. Dengan menggunakan media dan teknik dengan media cat minyak di atas kanvas dan teknik ekspresionis dengan sapuan kuas tebal, spontan, dan emosional. Joko Peki menggunakan pendekatan ekspresif, memperlihatkan intensitas emosi melalui warna dan deformasi bentuk. Dengan gaya atau aliran ekspresionisme sosial, lukisan ini mengekspresikan kondisi sosial politik melalui penggambaran dramatis dan emosional. Bentuk figur manusia dalam simbol-simbol tidak realistis tetapi sangat ekspresif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis ikonografi pada lukisan tersebut. Nah, pada lukisan tersebut, di bagian kiri terdapat sosok yang tampak seperti celeng raksasa yang diikat, digambarkan hitam dan besar. Nah, celeng sendiri adalah bahasa Jawa dari babi. Nah, celeng ini menjadi simbol pusat ikonografi sebagai penguasa Orde Baru yang rakus dan represif, merepresentasikan dari korupsi, keserakahan, dan kekuasaan otoriter, dan diikat oleh rakyat menandakan tindakan kolektif untuk menumbangkan kekuasaan tersebut. Nah, selanjutnya di latar belakang pada lukisan tersebut terlihat banyak ribuan orang yang melambangkan kekuasaan rakyat yang bangkit, suasana demonstrasi atau revolusi. Pakaian, ekspresi, dan posisi tubuh menggambarkan emosi seperti marah, berani, dan berjuang. Nah, selanjutnya pada lukisan tersebut juga terdapat seperti sosok wanita penari. Nah, wanita penari tersebut dapat disimbolkan sebagai yang pertama, simbol ritual atau perlawanan budaya. Penari bisa dimaknai sebagai bagian dari ritual tradisional, misalnya seperti tari rakyat yang biasa dilakukan dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan. Dalam konteks lukisan ini, mereka menggambarkan perjuangan rakyat yang tidak hanya fisik, tapi juga kultural. Tarian bisa dimaknai sebagai tarian perlawanan, ekspresi emosional kolektif terdapat represi. Yang kedua, kontras antara kekerasan dan ekspresi seni. Di tengah suasana tegang dan keras, perburuan celeng atau kerumunan yang marah, kehadiran penari menciptakan kontras emosional. Ini menunjukkan bahwa seni dan ekspresi budaya tetap hidup bahkan dalam kondisi penindasan. Dan simbol yang ketiga yaitu kebebasan dan emansipasi. Gerakan tubuh yang dinamis dan ekspresif dari penari bisa dimaknai sebagai simbol kebebasan. Nah, dalam konteks politik bisa diartikan sebagai upaya pembebasan diri dari pengekangan rezim otoriter. Yang keempat, representasi rakyat dari berbagai lapisan. Penari juga mungkin mewakili keragaman rakyat yang terlibat dalam gerakan perlawanan tersebut. Dan ikonografi yang selanjutnya ada sesosok yang marah dengan tangan mengepal, mulut berteriak, mata melotot, mempertegas emosi perlawanan dan keberanian.
Gestur ini mendukung narasi tentang pemberontakan rakyat terhadap ketidakadilan. Dan pada ikonografi selanjutnya, pada lukisan tersebut terdapat beberapa sosok yang memakai topeng putih. Nah, topeng putih ini juga bisa dimaknai sebagai kepolosan. Warna putih biasanya diasosiasikan dengan kemurnian. Tetapi dalam konteks sosial politik, topeng putih bisa dimaknai sebagai kemurnian palsu atau kepura-puraan, anonimitas, dan keterpaksaan. Topeng putih bisa menunjukkan bagaimana individu menyembunyikan identitas asli, bisa karena takut atau karena ikut dalam sistem penindasan. Kehilangan jati diri dalam rezim otoriter, banyak orang terpaksa berperan sesuai harapan penguasa dan tidak menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, pada lukisan tersebut terdapat perbandingan jumlah antara orang-orang bertopeng putih dan bertopeng merah. Dengan orang-orang yang bertopeng putih, dan selanjutnya adalah pada lukisan tersebut terdapat perbandingan jumlah antara orang-orang bertopeng putih dan bertopeng merah. Yang pertama, simbol kuantitas mayoritas. Angka 8 secara visual menciptakan kesan jumlah besar, namun tetap terhitung cukup banyak untuk menunjukkan mayoritas. Mayoritas masyarakat yang menyembunyikan diri atau pasif. Jumlah cukup besar untuk menekan suara minoritas atau si topeng merah. Yang kedua, simbol ketidakseimbangan sosial. 8 versus 1 menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok. Simbol ketidaktimpangan antara yang berani melawan yang diam. Keberanian individu melawan pengejutan massal. Ini memperkuat kesan kritik. Meskipun satu orang sadar dan berani, dia harus menghadapi sistem yang didukung oleh banyak orang yang memilih bungkam. Selanjutnya, pada beberapa orang yang memakai topeng tersebut juga memakai seperti kacamata hitam. Nah, kacamata hitam ini dapat disimbolkan sebagai ketidaktahuan yang disengaja. Kacamata hitam membuat seseorang tidak bisa melihat dengan jelas atau malah menolak realitas. Toko-toko ini merepresentasikan orang-orang yang menutup mata terhadap ketidakadilan. Masyarakat pasif yang pura-pura tidak tahu atas penindasan yang terjadi. Yang kedua, simbol kepura-puraan dan gaya elit. Kacamata hitam juga sering diasosiasikan dengan gaya dan status. Ini bisa menyinggung kalangan elit yang menutup diri dari penderitaan rakyat. Orang-orang yang menutupi diri dengan topeng moral dan simbol kemapanan. Yang ketiga adalah identitas yang dingin dan tidak peduli. Kacamata hitam juga menciptakan kesan dingin dan tidak ekspresif. Yang keempat, sindiran sosial yang tajam. Joko Peki kemungkinan besar ingin menunjukkan bahwa banyak orang bertopeng baik, tapi sengaja tidak melihat penderitaan di sekitarnya. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang serta merta diam-diam ikut menopang kekuasaan otoriter dengan menutup mata dan hatinya. Selanjutnya, pada kerumunan orang-orang bertopeng putih terdapat satu sosok bertopeng merah. Sosok tersebut merupakan simbol atau metafora dari kemarahan, kebencian, atau kekerasan yang ditunjukkan pada celeng. Tokoh yang dalam konteks karya ini biasanya diinterpretasikan sebagai representasi dari kekuasaan yang korup atau penindasan. Topeng merah seringkali diasosiasikan dengan amarah atau agresi warna, dan ekspresi topeng mencerminkan semangat revolusioner atau dorongan untuk melawan. Dalam lukisan ini, sosok bertopeng merah dengan tubuh tegang dan gestur melayang menunjukkan semangat revolusioner rakyat yang marah dan sak memburu kekuasaan yang menindas. Nah, jika kalian menyadarinya, di kerumunan tersebut terdapat sesosok yang mencolok dengan wajah merah dan kacamata bulat tebal, terlihat menonjol dan khas. Tatapan mata yang besar melotot
baik dari ekspresi atau dari bentuk kacamata. Interpretasi makna sosok ini yang pertama adalah simbol kesadaran dan keberanian. Warna merah di wajah melambangkan amarah, keberanian, dan semangat perlawanan. Sosok ini tampil dengan identitas berbeda dari mayoritas di sekitarnya, menunjukkan bahwa ia tidak ingin lagi menyamar di balik wajah palsu atau topeng putih. Kacamata besar memberi kesan bahwa ia melihat lebih jelas, mungkin sebagai simbol pencerahan atau kesadaran sosial. Yang kedua, melepas kemunafikan. Dia sadar, marah, dan menolak kepasifan, sifat yang ingin dikontraskan Joko Peki dari kerumunan pasif di latar belakang. Yang ketiga, potret individu yang melawan arus. Dalam kerumunan wajah-wajah polos, dia adalah satu dari sedikit yang tampil mencolok. Sosok ini bisa dimaknai sebagai representasi sang pemikir, pembangkang, sang pemimpin, atau seniman yang sadar, bahkan mungkin sebagai self-insertion Joko Peki sendiri. Nah, selanjutnya adalah sosok wanita dengan kerudung putih. Nah, sosok ini bisa disimbolkan sebagai kaum ibu atau perempuan dalam ketertindasan. Kerudung putih secara visual merujuk pada identitas perempuan, khususnya dari kalangan masyarakat bawah atau religius. Kehadiran mereka di tengah massa bisa melambangkan perempuan sebagai korban sosial yang seringkali tidak punya kuasa untuk bersuara, saksi bisu penderitaan atau kekerasan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, simbol kepolosan yang tercemar. Warna putih kerap dimaknai sebagai kemurnian atau kepolosan. Namun, dalam konteks lukisan penuh amarah dan ketegangan ini, wajah mereka tampak hampa dan tidak berekspresi, yang bisa ditafsirkan sebagai kepolosan yang tertutup atau ketakutan yang membungkam moralitas. Representasi dari orang-orang baik yang tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, dua sosok tersebut juga tampak menghadap ke atas. Nah, ini juga dapat disimbolkan sebagai keputusasaan atau seruan kepada langit. Wajah yang mengadah sering kali diasosiasikan dengan doa, keputusasaan, atau harapan pada kekuatan yang lebih tinggi. Dalam konteks sosial politik, ini bisa dimaknai sebagai perempuan yang pasrah dan memohon pertolongan ilahi di tengah kekacauan. Representasi rakyat yang tidak punya tempat mengadu kecuali pada Tuhan. Yang kedua, simbol keterasingan atau ketidaktahuan. Menghadap ke atas juga bisa menandakan tidak melihat realitas yang terjadi di sekeliling mereka. Dalam hal ini, mereka bisa dilihat sebagai memalingkan pandangan sebagai bentuk ketidakberdayaan. Yang keempat, sindiran terhadap norma religius. Jika ditafsirkan secara lebih tajam, mereka bisa merepresentasikan tokoh-tokoh religius atau moral yang justru tidak berbuat banyak ketika ketidakadilan merajalela. Dengan menghadap ke atas, mereka seolah-olah berpaling dari dunia nyata dan memilih kesalehan pribadi daripada tanggung jawab sosial. Yang terakhir pada lukisan ini adalah kontekstual. Nah, kontekstual pada lukisan ini merupakan respon artistik yang kuat terhadap situasi sosial politik Indonesia pada akhir Orde Baru. Celeng atau babi hutan dalam karya ini bukan hanya hewan buruan, tetapi simbol dari para pejabat atau elit kekuasaan yang dianggap rakus, licik, dan menindas rakyat. Lukisan ini dibuat tidak lama setelah runtuhnya rezim Soeharto pada 1998. Ketika semangat reformasi membara dan masyarakat mulai berani menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penindasan yang telah berlangsung lama, Joko Peki yang pernah ditahan karena afiliasinya dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, merekam keresahan, kemarahan, dan keberanian rakyat dalam visual yang penuh energi dan simbolisme. Barisan massa yang bergerak bagaikan gelombang, wajah-wajah bertopeng, serta figur-figur dengan ekspresi dramatis
menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia yang bangkit melawan kemunafikan dan kebusukan rezim lewat karya ini. Joko Beki tidak hanya menggambarkan amarah kolektif, tetapi juga menyuarakan harapan akan perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Nah, karya seni selanjutnya adalah karya Semsar Siahaan dengan judul Manusia Binatang Iblis atau disingkat menjadi Manubilis, dengan media cat air di atas kertas dengan ukuran 29,7 kali 21 cm dengan tahun pembuatan 1980 dan dengan teknik akuarel atau sapuan transparan dan berlapis. Lukisan ini menyatukan 3 aspek dalam satu figur. Yang pertama, manusia, binatang, dan iblis sebagai metafora visual terhadap sosok berkuasa yang mengalami degradasi moral dan kemanusiaan. Karya ini adalah kritik terhadap rezim Orde Baru yang penuh represi dan kekuasaan yang korup. Yang pertama yaitu simbol manusia, simbol intelektual dan kekuasaan. Sosok berkacamata dan berjas merepresentasikan manusia modern, terdidik dan berkuasa. Pakaian formal atau jas dan dasi menandakan status elit, mungkin pejabat, teknokrat atau militer dalam sistem Orde Baru. Namun ekspresi wajah sinis menyiratkan bahwa status manusiawi ini hanya bersifat permukaan. Di baliknya tersembunyi kebinataan dan keiblisan. Yang kedua adalah binatang. Hidung besar sebagai representasi babi. Hidung besar dan tebal adalah simbol kebinatangan. Secara khusus menyerupai babi yang sering diasosiasikan dengan kerakusan, ketamakan, dan kemalasan. Dalam konteks politik, babi bisa diartikan sebagai simbol korupsi dan konsumsi rakus terhadap kekayaan negara oleh elit. Elemen ini menyiratkan bahwa di balik penampilan manusiawi, sosok ini dikendalikan oleh nafsu dan insting rendah. Selanjutnya adalah iblis dengan telinga runcing sebagai lambang kejahatan. Telinga panjang dan runcing secara visual merujuk pada bentuk iblis dalam mitologi dan budaya populer. Ini menandakan adanya unsur kejahatan yang melekat secara esensial, bukan hanya insting kebinatangan, tetapi juga niat jahat yang sadar dan manipulatif. Sosok ini bukan hanya korup atau rakus, tetapi juga berbahaya dan licik. Selanjutnya, pada lukisan ini, Semsar memakai beberapa warna yang mencolok, yaitu yang pertama kita bisa melihat warna merah. Warna merah yang pertama bisa dimaknai sebagai amarah dan kekerasan. Warna ini melambangkan kemarahan yang membara. Bisa dibaca sebagai simbol dari kekuasaan represif. Yang kedua adalah simbol iblis dan darah. Terkait dengan unsur iblis, dan sosok ini juga menyiratkan kekerasan yang menyebabkan penderitaan rakyat. Simbol yang terakhir adalah bahaya, menunjukkan bahwa sosok ini berbahaya bahkan destruktif. Dan selanjutnya di situ terdapat warna hijau. Warna hijau juga dapat dimaknai yang pertama sebagai kebusukan atau racun. Hijau di sini bukan kesegaran, tetapi lebih ke arah kehijauan yang tidak sehat, seperti warna daging busuk. Selanjutnya kemunafikan bisa diasosiasikan dengan wajah tenang, tetapi menyembunyikan kerakusan di dalam. Selanjutnya sebagai simbol alam yang dirusak. Dalam konteks kritik sosial, hijau juga bisa mengisyaratkan kerusakan lingkungan terhadap akibat kerakusan atau kekerasan penguasa. Selanjutnya, warna yang ketiga adalah warna kuning. Warna kuning juga dapat diartikan yang pertama sebagai kepalsuan dan pengkhianatan. Warna kuning juga sering digunakan untuk mengekspresikan kepalsuan atau keinginan meraih kekuasaan dengan cara licik. Dengan simbol yang selanjutnya adalah simbol peringatan seperti rambu kuning.
Warna ini bisa dibaca sebagai sinyal untuk berhati-hati bahwa sosok ini bisa tidak dipercaya sama sekali. Warna yang selanjutnya adalah warna biru dengan simbol kedinginan atau emosional, menggambarkan bahwa sosok ini kehilangan empati atau nurani, dingin terhadap penderitaan orang lain, kekuasaan yang formal dan birokratis. Biru juga dapat merepresentasikan institusi atau sistem militer yang menindas, keterasingan, memberi rasa beku dan terpisah dari rakyat. Di lukisan tersebut juga terdapat warna coklat dan warna hitam. Bisa juga dapat diartikan bayangan moral. Warna gelap menguatkan kesan korup, penuh rahasia dan moralitas yang gelap, dan ketertutupan dan manipulasi, seperti sesuatu yang tidak bisa diakses atau ditelusuri dengan penuh tipu daya. Selanjutnya, di lukisan tersebut juga terdapat warna orange, transisi dan ketegangan. Sebagai warna antara merah dan kuning, orange memperkuat suasana tegang dan kontras dalam lukisan tersebut. Kegelisahan, mengganggu kestabilan visual, mencerminkan bahwa tidak ada kedamaian dalam sosok ini. Dan yang terakhir adalah pada latar belakang pada lukisan tersebut terdapat warna hijau, biru, dan merah. Kontras antara hijau, biru, dan merah menciptakan suasana tidak stabil, kacau, dan penuh konflik batin serta sosial. Langit gelap juga melambangkan ancaman, ketakutan, atau tekanan dari atas. Bisa dimaknai sebagai kekuasaan yang menekan atau situasi sosial yang mencekam. Yang terakhir pada lukisan ini adalah kontekstual. Lukisan Manubilis ini karya Semsar Siahaan lahir dari kegelisahan sosial politik pada masa Orde Baru. Di era ini memang kekuasaan sangat terpusat di tangan militer dan elit pemerintahan, sementara kebebasan berekspresi ditekan. Melalui karya ini, Semsar menyampaikan kritik tajam terhadap para pemegang kekuasaan yang terhormat, tampil intelektual di luar, namun sesungguhnya dipenuhi sifat rakus dan jahat di dalam. Sosok dalam lukisan tersebut menggambarkan hibrida antara manusia, binatang, dan iblis. Ini metafora visual terhadap penguasa yang telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Jas dan kacamata mewakili citra elit dan berpendidikan, tetapi hidung besar seperti babi melambangkan kerakusan, dan telinga runcing merepresentasikan sifat iblis yang licik dan kejam. Warna-warna mencolok dan bentuk-bentuk yang terdistorsi memperkuat kesan dunia yang kacau dan korup. Merah, hijau, dan kuning tidak digunakan untuk memperindah, melainkan untuk menyuarakan ketegangan batin dan kehancuran moral. Melalui Manubilis, Semsar menggambarkan bagaimana kekuasaan yang absolut bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang tidak lagi memiliki nurani. Sekian dari saya. Semoga video tersebut bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang karya seni dari Orde Baru. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.